Halo guys, kita sedang berada di gerbang pintu Baik. Desa Muktiharjo, Dukuran Dole, Kecamatan Margorojo, Kabupaten Pati. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Faisa Cahya Rahmadani. Saya Dea Antika. Saya Uli Ramadhani. Saya Fauziana Sunda. Saya Aristani Adia Septianuri. Saya Dwi Karisma Suwardi. Sebagai juru kunci yang megang ini adalah bukan namanya bajang. Ini asli dari Mojopahit, juga silat dan kayu itu dulu atapnya ini dibongkar waktu dibangun. Pembongkaran itu tahun 1989 dibuka. Ini di bawahnya ini takal merah. Nah, ini saya ceritanya. Jadi pintu gerbang yang namanya Bajang Watu ini asli dari Mojopahit dan sebagai cerita legenda terjadinya Dukuran Dole itu ada kisah di tahun 1479 itu kerajaan Mojopahit diserang oleh kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak. Perang sama Mojopahit tahun 1479 itu yang tersisa ini pintu yang namanya Bajang Watu ini pintu keputusan untuk persiapan raja dan keluarga. Yang tersisa hanya ini karena semua dihanguskan oleh tentara dari Demak yaitu yang dibangun sebagai kisah untuk cerita itu kami akan bersedia karena termasuk terjadinya Dukuran Dole. Itu di tahun 1486. Pati ke barat termasuk sini masih di tahun 1486. Karena Mojopahit hancurnya 1479. Diratakan dengan tanah, tapi pintu yang menuju ke Keputaran yang namanya Bajang Watu masih berdiri. Pada waktu itu yang memimpin pasukan dari kerajaan Demak itu termasuk Sunan Muria. Di tahun 1485 itu ada kisah akan sebelah timur depannya SMK 2 itu dia adalah bekas pengaran. Pada suatu hari Sunan Muria itu pulang dari sarasehan atau pertemuan di Padepokan Pengaran. Sesampainya di sini pada waktu asal kebetulan sungai atau orang Jawa yang alami Bengawan sedang ganti. Sunan Muria mau nyebrang nggak ada tahu nggak ada. Maka Sunan karena kebetulan di barat Bengawan ada seorang wanita sedang mengembala pedok. Zaman dulu, zaman kecil-kecilan saya, wong angon sapi apa kebun laki-laki atau perempuan. Kebetulan pada waktu itu sedang mengembala pedok di sebelah barat, namanya Dewi Satsari, putra Kidiki Sidomulyo, yang kebetulannya bekas ketuaannya itu sebelah makam Gunung timurnya makam itu. Pada waktu itu lalu Sunan Muria mengadakan paling atau berdono. Lalu Sunan Muria jarang siapa yang bisa menyebarkan Sunan Muria. Kalau laki-laki mau dianggap sedulur Sinorowedu, nak perempuan mau dijadikan. Setelah mendengar apa itu berdana atau sayembara Sunan Muria tadi, Dewi Satsari dengan naik kertonya menyeberang ke timur, ketemu dengan Sunan Muria. Sunan Muria bahwa Dewi Satsari sanggup menyeberang. Sunan Muria disuruh naik kerto bersama-sama dengan Dewi Satsari menyeberang ke barat Bengawan. Sesampainya di barat Bengawan tadi, Sunan Muria menepati janji Dewi Satsari dijadikan istri, lalu diajak ngambil ke rumah orang tua.
setelah resmi menjadi istri Sunan Muria dari Sasani tadi, Sunan Muria lalu bertempat tinggal beberapa bulan di Padepokan Ki Sengkuni. Setelah beberapa bulan lamanya bertempat tinggal di Padepokan Ki Sengkuni, lalu Sunan Muria minta izin pulang ke Padepokan Gunung Muria. Sepeninggal Sunan Muria tadi, Dewi Sasari melahirkan anak laki-laki sesuai dengan perkenalannya dengan Sunan Muria. Karena naik kerbau, maka anak laki-laki tadi diberi nama Raden Bala. Dalam melahirkan tadi, ibunya meninggal, lalu diasuh oleh kakek. Setelah akhir dewasa, bertanya siapa sebetulnya sebagai orang tua atau sebagai ayah. Lalu dijawab oleh kakeknya yang itu bahwa kamu itu masih keturunan Sunan Muria yang berada di Padepokan. Lalu Raden Bala punya izin berangkat ke Muria. Sesampainya di Padepokan Gunung Muria ketemu Sunan Muria. Sunan Muria tidak mudah mengaku sebagai anak karena masih punya bebuno. Yang mana bebunonya itu Bambang Kebunabrang, kalau kamu bisa memboyong atau membawa pintu yang namanya Bajang Ratu dalam Timur Sabrani, yang dimana bekas Raja itu sekarang menjadi kota Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kamu bawa sampai sini jalan timur 1 hari harus sampai kamu. Bambang Kebunabrang sanggup berangkat. Nah, di sisi lain di Padepokan Sunan Ngerang ada seorang siswa yang namanya Raden Ronggo ingin mengambil istri Roro Pujilan. Roro Pujilan juga mau menjadi istrinya Raden Ronggo apabila Raden Ronggo bisa memboyong itu yang namanya Bajang Ratu dibawa ke Padepokan Ngerang. Lalu Raden Ronggo sesampainya di sana, karena sudah kedua menurut Raden Bambang Kebunabrang, pintu ini dibawa ke arah barat. Lalu Raden Ronggo mengejar ke arah barat. Sesampainya di barat Pati, karena Pati ke barat sampai Lorong Mulia juga sini masih hutan. Lalu Raden Ronggo setelah sampai masuk ke hutan tadi melihat pohon bunga kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar. Maka Raden Ronggo membuat petilasan pohon ini kok aneh-aneh kembang kok bentuknya kayak gini, sehingga dicetak menjadi Dukuh Sekarturung sebelah baratnya Taman Kapal. Lalu ke tengah lagi, pas di situ Bambang Kebunabrang sedang itu. Lalu Raden Ronggo minta pintu mau dibawa ke Ngerang. Timbul peperangan, saya yang membawa dari bekas Raja Mojokerto sampai sini kok kami minta. Timbul peperangan, di dalam peperangan tadi ganjil pintu atau ganjil lawan tercacat satu, nanti saya ceritakan, saya cerita. Terus menjadi desa Jelawang, kata-kata ganjil lawang, kebetulan sekarang ada PK-nya Abdullah. PK Abdullah itu ada dukun. Ke barat lagi pas pada waktu itu Wanci Beduk zaman dulu, saya saja masih menangi kecil-kecil saya, lenak Wanci Beduk sama barat kami itu beneran ada sengkalan. Nah, karena Raden Ronggo dan Bambang Kebunabrang itu dipesan oleh kakek dan dirinya, maka Bambang Kebunabrang bergawang gandeng itu Wanci Beduk, awak dhewe kudu leren alit akeh sengkalan. Raden Ronggo dan Bambang Kebunabrang juga menepati janji istirahat. Nah, ada kata kudu leren sehingga menjadi Dukuh Duren dan kata-kata kudu leren. Ada LSM ada. Sekarang menjadi SMK 4. Itu dari sana ke sini. Terus pintu ini bawahnya ganjil batu. Ayo, batu 4 itu. Itu peninggalan untuk batu satu itu di bawahnya itu 1, 2, 3, 4 perang lagi di sini selama 35 hari. Dalam peperangan 35 hari itu Sunan Muria turun dari Padepokan Gunung Muria
Di sebelah timurnya sekarang yang di Desa Luhur itu ada Desa Luhur. Di sana dia berhenti dulu. Bocah sakloron tak tonton tekal kene kok cekal kan di sini dia datang itu kelihatan cekal sehingga menjadi karena dan kata-kata cekal menjadi kawelo ini ya Jawa saiki ngarani kawelo. Kalau mantap belum ada tanya dengan terus di sini ini Sunan Mojo berkata, wes orangnya kalau sak keloron kok padha gandole utawa padha kuwi. Karena sing menang kan itu. Nah, berhentinya dua orang tadi antara Bambang Kedunyaban dan Londo lalu menjadi bisa jadi kutha atau desa tak jenengno Rondo dan kata-kata wong sakloron padha. Lalu Bambang Kedunyaban disadul Sunan Mojo. Wes gandeng pintu sing arane Bajar Watu ora bisa mbok koyo ngono. Lan kowe Raden Londo ora bisa mbok koyo nang apa itu hewan. Maka Sunan Londo wis Bambang Kedunyaban pintu iki jagalan besok nek menawa dadi jujukane sama itu. Makanya setelah dicatat Jogo karena orang jaga itu tidak kelihatan. Hilang apa itu muksane jadi hilang muksa itu. Satu orang Jogo. Maka di sini namanya jangannya kalau undang Bambang. Raden Londo gandeng kula nggak berdua saling dalam Londo Jiwa diparingi kakek. Satu dua tiga empat nanti mana yang bantu. Itu bawa ke ketemu Roro Pijiwa. Roro Pijiwa tidak mau. Lawang saya itu butuh lawang untuk kakek. Di foto-foto Raden Londo lari ke arah barat. Di barat Juwana ada Bengawan. Di timur Bengawan Roro Pijiwa. Di foto-foto lagi karena cinta tidak berbalas. Berkesenang. Kadek suawate Mas Roro Pijiwa. Nilainya Roro Pijiwa dan kadek koyok sing ngambil sak kelelatan. Sehingga di menjadi penjelasan nilai Pijiwa itu menjadi protek sebulan. Pada tiap tanggal bulan Jowo ngarani Saban, pada tanggal 15 pasti ada Saban. Itulah menghormati wilayah. Ya, demikian kisahnya terjadinya Jogo Rondule dan segelat dan pintu gerbang yang nama Bajar Watu terjadi. Kemudian untuk cerita sebagai juru kunci karena saya mulai 9 bulan sampai sekarang. Nama saya tidak asing lagi, karena Budi ada diundang itu. Nah, nanti silakan kalau mau tanya lagi, nah ini silakan perwakilan untuk melihat apa itu katanya yang palsu mana. Saya kalau tak bedai yang palsu mana. 1, 2, 3, 4. Macam ini bentuknya sama tapi tidak sama. Bentuknya ya kan 1, 2, 3 asumsi ini. Yang terjadinya di Konjelawang ini Ganjelawang makanya saya lihat biji. Saya setunggal saya ketinggalan di Komoge. Itu kan. Nah ini kenapa ini kok ono tembelannya? Ini juga punya kisah. Kebetulan tahun 1932 itu belah buyut saya namanya Surawijoyo itu lurah sini utawa petinggi. Nah zaman dhisik milihan petinggi ku aku ngadeg kene paling calon pergi mburi itu doakan. Sing seneng milih aku ya mburi. Carane pondhokan. Ini Mbak Surawijoyo. Ini Bupatinya Pati tahun 1932 itu Raden Dipo Kusumo. Bilangnya pada suatu malam mimpi bahwa pintu gerbang yang berada di Mojopahit di Dukurondoyo di Makassar. Karena min lemah diganjel sekarang Miko tewas. Oh tewas itu terus diganti. Ya 93. Terus diganti malah kita. Nah untuk gambar ini kenapa kok ada pintu keputan? Kalau pintu gerbang utama itu mesti pintunya 1, ini pintu 2 itu dibagi untuk kamar persinggahan ratu dan keluarga. Nah
Nah, ini pada waktu itu menggambarkan pada waktu itu rajanya Sugita naik jam di ketoprakno rencana umum. Ini Partai Nalbiar, ini Waito dan kunjungan istri dari Minajiro Belambara. Ini Damanulan, Sabtu Talon, Damanulan, perang sama Minajiro dan sangalah Musakane Suwarno Majapahit makanya menjadi raja Bebono ya ini. Ini menggambarkan Raja Majapahit. Kalau ini kan simbol Kerajaan Majapahit raksasa karena kegagalan betulnya ini Gajah Mada. Karena kegagalannya seperti raksasa, makanya dikasih simbol. Nah, bentuknya. Bentuk itu ya kelihatan ya. Kesan saya datang ke sini senang, terus Gembira dan lain-lain. dan dapat mengenal peninggalan-peninggalan dari Majapahit. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kita harus tetap melestarikan tempat-tempat bersejarah termasuk gerbang Majapahit yang ada di Desa Muktiharjo